Tidak ada takaran, tidak ada sesuatu yang mengikat tentang hampa hati manusia. Hati manusia itu jauh dari Allah, tidak ada takarannya, tidak ada timbangannya secara dasar. Walau istamangat lahu ladatu dunya biasriha, sekalipun dia memiliki harta benda yang banyak, harta dunia yang melimpah, emas dan permata kemudian cukup banyak di dalam rumahnya, tapi ini tidak bisa menakar untuk menghilangkan yaitu jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering menemukan orang yang kaya raya, harta benda banyak, melimpah, bahkan kemudian uang di mana-mana, dia kemudian mengeluhkan hidup. Aku kok seolah-olah uripe kok kayak gitu teman ya. Esuk ngenteni sore awan ngenteni awan. Seperti itu dong. Dia mengeluhkan seperti itu, seakan-akan dia mengadukan itu segala isi hatinya tentang jauhnya dirinya dengan Allah. Bersama dengan itu kadang-kadang lupa, lalai di dalam hidup, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang seperti itu. Sekarang yang ketiga, poin yang nomor 3. Poin yang nomor 3, wahsatu yajiduha al-asi fi qalbi bainahu wa bainallahi. Merasa gersang atau hampa di dalam orang yang berbuat maksiat kepada Allah dalam hatinya, sehingga terjadi jarak antara dirinya dengan Allah. Dan karena poin yang ketiga, dampak dari perbuatan maksiat adalah hampa, gersang. Sampean kadang-kadang sokalnya nemoni ana wong cerita kan sampean. Kang, aku jago wis salat, aku wis ibadah, aku kerasane nyong bingung. Nah, hatiku kaya hampa temen uripe enggane esuk ngenteni sore ngenteni bengi. Seolah-olah kaya ora nanani dene. Iki jenenge hampa. Nah, yang seperti ini karena permasalahannya adalah dia berbuat maksiat kepada Allah, belum mohon ampun kepada Allah karena perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan. Kita di zaman hidup hari ini banyak yang seperti itu. Wakai. Kita kadang-kadang merasakan seperti itu. Mulai dari hari Senin sampai Minggu, kita menghitung Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Malam kita lalui, siang juga kemudian kita lalui. Tetapi kemudian kita seringkali telah melakukan perbuatan yang telah kemudian mengikuti perintah-perintah Allah mulai dari sholat dan yang lain. Tapi kemudian kenapa pula hati dan jiwa seakan-akan hampa, seolah-olah kayak sebagaimana perumpamaan nang bahasa Indonesia, mati ya ora gelem, urip ya rasane bebah. Ini jenengane kan hampa, gersang itu, seolah-olah gairah untuk hidup itu tidak ada, sekalipun mati itu senggan. Maksudnya demikian. Maka yang seperti ini itu gersangnya jarak atau kemudian hampa dari orang yang berbuat maksiat, yaitu ditemukan di dalam hatinya, sehingga terjadi jarak antara dirinya dengan Allah. Kayak kan biar Allah rasanya kayak apa banget, rasanya itu. Sekalipun dia sudah menyembah, sekalipun dia sudah banyak bersujud, sekalipun dia sudah banyak memohon, tetapi kemudian hatinya seakan-akan jauh dari Allah. Sampean silakan saja. Sampean mau ahli sholat, ahli ngaji, suatu saat berbuat maksiat, maka hati panjenengan seakan-akan entah di mana. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Seakan-akan panjenengan berusaha mencari hatinya supaya masuk lagi. Karena hati pada posisi dia berbuat maksiat akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mulanya wong sing kemudian berbuat dosa, dia berusaha untuk menemukan hatinya dan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, diusahakan menangis. Karena nek nangis engkau tidak balik. Kalau tidak menangis, yuk golek tinang di genjong, golek tinang di maning, hatiku kedua mengendi. Karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Karena permasalahannya adalah terjadi jarak antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kemudian Arif Al-Yamani, ini kalau menurut Arif Al-Yamani, Arif Al-Yamani menyebutkan seperti ini. Min iradillahi ta'ala 'anil 'abdi ayashillahu bima la yanfa'uhu. Tanda, ciri-ciri hamba Allah yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, cukup Allah menyibukkan dirinya
dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Sampean merupakan ciri-ciri kita jauh dari Allah, kita disibukkan oleh segala perkara ataupun urusan yang tidak ada faidah dan manfaatnya. Enggaknya nyuwun sewu, jagungan am perapatan nganti 20 tahun. Oh iya, lakukan sampai 20 tahun. Gue. Enggaknya wong nyuwun sewu, kadang-kadang dia nongkrong di tempat yang biasa ia main, ia lakukan sampai 40 tahun. Menghabiskan waktu malam sampai jam 1, jam 12, jam 3. Ia lakukan bertahun-tahun itu. Dia jenengane sudah cukup menjadi bukti dia jauh dari Allah karena disibukkan dengan segala urusan yang tidak bermanfaat untuknya. Panjenengan punya kesibukan dalam bidangan hari-hari yang panjenengan jalani dalam hidup. Tapi kesibukan itu tidak menjadikan dekat kepada Allah, ini menjadi bukti. Bukti dari anda panjenengan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin panjenengan kesibukannya banyak dalam amal soleh, berarti menunjukkan dekat. Habis subuh panjenengan disibukkan oleh urusan belum zikir pagi. Begitu matahari meninggi, hati panjenengan disibukkan dan pikiran anda belum sholat, kemudian tatkala matahari meninggi. Tatkala kemudian masuk waktu duhur, panjenengan sudah mengangan-angan ingin bersujud lagi. Tatkala kemudian masuk waktu asar, juga panjenengan punya kesibukan seperti itu. Sampai kemudian bilangan setelah kemudian mau tidur, panjenengan juga disibukkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengane hati yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dekat senantiasa kepada Allah. Tapi dalam hitungan 1 kali 24 jam, aktivitas yang kita lakukan, kalau kemudian itu tidak bernuansa amal soleh, tidak mendekatkan kepada Allah, kesibukan itu tidak bermanfaat untuk kita, sekalipun bermanfaat untuk dunia kita, tapi itu kemudian menjauhkan dari Allah, maka ini cukup menjadi bukti kita ternyata hamba Allah yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita telah banyak bersujud dalam bilangan sholat-sholat wajib, telah banyak berdoa tatkala kemudian setelah kita melakukan sholat wajib, telah banyak berzikir tatkala kemudian kita melakukan zikir pada setelah bilangan sholat wajib. Akan tetapi, jika hati gersang itu tatkala melakukan ibadah, hatinya maka tidak ada. Kalau menurut Ibnu Qayyim, wong sing seperti ini akan ditandai nek sholat, nek ibadah tidak dengan segenap hatinya. Wongnya sholat, tapi hatinya isi dodolang pasar. Itu maksudnya. Wongnya sholat, tapi hatinya isi masak nang dapur. Wongnya sholat, tapi hatinya masih isi sibuk nang sawah. Wongnya sholat, tapi kemudian isi kerasa ngetik nang arep laptop. Dan yang lain-lain. Karena biasanya kehampaan ini akan dijumpai oleh, yaitu gersangnya hati, kehampaan hati, jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Artinya ini poin-poin yang cukup penting di dalam memperbaiki kehidupan rohani manusia, sehingga ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitab yaitu Ad-Da'wah wa Da'wah sebagai pelajaran bagi kita semuanya yang hidup di zaman kita hidup hari ini, yang menghendaki untuk keselamatan di dalam kehidupan dunia ataupun keselamatan kelak di yaumil akhirat. Maka kita berharap kepada Allah lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya dengan segala hati yang selamat, sehingga mudah disibukkan dengan segala urusan yang kemudian menyibukkan kita dengan ketaatan kepada Allah. Hari ini kan nyuwun sewu ya, kadang-kadang seperti ini. Ana wong. Kalau saya bicara buruk, berarti saya tidak berbicara buruk pada jenengan, tapi wong ato. Ana wong enggane wis usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ia tidak sibuk dengan banyak kebaikan, malah sibuk komunitas sepeda, esok-esok garap subuh, semangat mengpuring, ora salat subuh. Ya, sudah menjadi cukup, dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, kemudian dia disibukkan dengan segala urusan yang justru malah menjauhkan dirinya dari Allah. Ibu-ibu kemudian wis umur, malah sibuk sih kepengen glowing, senam dan yang lain-lain, yang menjauhkan notabene dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan banyak tunduk, banyak merenung, banyak mohon ampun dan yang lain-lain. Apalagi kalau kita sudah masuk usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau bahkan usia lebih. Karena usia 40 tahun itulah usia yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi
Karena usia 40 tahun itu usia yang disebutkan di dalam hadis Nabi, dan batasan usia di dalam hidup untuk umat yaitu Rasulullah 60 sampai 70. Jika kemudian derek hitung-hitungan 70 tahun, hari ini sampean sing kemudian seketahun hitung-hitungan berarti kali 20 tahun. Anda yang sudah masuk usia 60 berarti tinggal 10 tahun. Anda yang masuk usia 40 berarti panjenengan masih 30 tahun. Kuber anak yang bele-bele nek tekan. Ini kembok, ya nek tekan. Karena kita tidak tahu sampai kapan batas waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Ya kalau kemudian masih lama. Kalau sebentar lagi, sementara kemudian kita masih sibuk dengan segala urusan yang menjauhkan kita dari Allah, apa jadinya? Kecelakaan di atas kecelakaan, kerugian di atas kerugian, air mata di atas air mata yang tidak akan berguna setelah air mata itu keluar, tatkala kemudian kita telah berpulang kembali kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian berikutnya, masih di poin ini. La tuwazzinuha wa la tuqarrinuha la datu aslan. Tidak ada takaran, tidak ada sesuatu yang mengikat tentang hampa hati manusia. Hati manusia itu jauh dari Allah, tidak ada takarannya, tidak ada timbangannya secara dasar. Walau istamangat lahu ladatu dunya bi asriha, sekalipun dia memiliki harta benda yang banyak, harta dunia yang melimpah, emas dan permata kemudian cukup banyak di dalam rumahnya, tapi ini tidak bisa menakar untuk menghilangkan yaitu jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering menemukan orang yang kaya raya, harta benda banyak, melimpah, bahkan kemudian uang di mana-mana. Dia kemudian mengeluhkan hidup. Aku kok seolah-olah uripeku kayak gitu teman ya. Esok ngenteni sore awan ngenteni awan. Seperti itu dong. Dia mengeluhkan seperti itu seakan-akan dia mengadukan itu segala isi hatinya tentang jauhnya dirinya dengan Allah. Bersama dengan itu kadang-kadang lupa, lalai di dalam hidup, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang seperti itu. Takarannya di masa dunia. Boleh jadi mungkin ada orang memiliki pemikiran, wah kayaknya nek nyung duit kayak kepenak. Belum tentu. Hati kadang-kadang masih tetap hampa kok. Gue. Kadang-kadang orang kan berpikir, kayaknya nek nyung duit duitnya nang ndi kayaknya nek apa-apa keturutan kayaknya kepenak. Iya secara hawa nafsu, tapi secara rohani manusia dia sakit. Dan ini kadang-kadang tidak terasa. Terasanya nanti kemudian tatkala ia sendiri berpikir jauh terhadap permasalahan kehidupan setelahnya. Jadi tidak ada, makanya kemudian oleh Ibnu Qayyim, tidak ada takaran, tidak ada timbangan. Sekalipun dunia ada, dunia berkumpul untuk menghilangkan rasa hampa dan kegersangan dalam hati manusia, jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya pun orang yang merasakan hampa itu bisa dibeli dengan uang supaya tidak gersang dan tidak hampa, ia akan kumpulkan harta benda dunia itu, ia akan beli ketenangan hati, ia akan beli kemudian segala sakinahnya kolbu, atau ia akan beli segala ketentraman yang pasti hidupnya, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau itu mampu dibeli. Tapi itu permasalahannya itu dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya demikian. Kadang-kadang dia kayak gue, sampean yang makan sudah cukup, minum juga sudah cukup, makan sehari 3 kali, siang juga dalam keadaan sehat, malam juga walafiat, tapi ternyata masih pula hati itu belum ada di tempatnya, karena hampa pula terjadi antara jarak antara dirinya dengan Allah kemudian jauh, sehingga berat untuk melangkah untuk beramal soleh, berat pula lisan untuk mengucapkan istighfar, berat pula kemudian air mata untuk menetes di kedua pelupuk mata. Ini permasalahannya adalah gersang dan hampa hati manusia karena perbuatan dosa yang ia lakukan. Makanya yang paling terbaik bagi kita semuanya, hendaknya banyak-banyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing paling baku ya, dewek memang go kaya dewek. Janjiannya kayak gini. Jenengan jangan punya anggapan bahwa sing mulang sing paling bertakwa, belum tentu. Boleh jadi mungkin panjenengan-panjenengan yang ada di sini itu yang paling bertakwa dibandingkan daripada yang mulang. Yang mulang kebetulan diberi takdir ketentuan oleh Allah kon macakna kitab. Ini ukuran kegersangan atau hamba. Belum tentu kemudian sing mulang sing paling bagus. Boleh jadi di antara panjenengan yang bagus. Artinya seperti ini. Kita sama-sama merasakan yang seperti itu pula. Dan kita sama-sama berusaha untuk mendekat kepada Allah.
Bersama-sama pula kemudian kita ingin yaitu menuju keselamatan hidup, dan bersama pula kemudian kita menghendaki satu ketenangan dalam jiwa. Karena kita tahu tenang dekatnya dengan Allah ini adalah harga yang mahal bagi hamba yang hidup di dalam hidup dunia untuk menghendaki keselamatan hidup. Itu seperti itu. Maksudnya demikian. Masya Allah ya. Belum berikutnya. Lan taqawfu bitilkal wal wahsah, dan tidaklah hilang yaitu kegersangan itu sekalipun dunia itu berkumpul, sekalipun nikmat-nikmat di dalam dunia itu berkumpul. Kadang-kadang gersang dalam hati hamba, dalam hati itu tidak hilang sekalipun panjenengan mendapat nikmat-nikmat dunia banyak. Kemudian kalau kita lihat dia memiliki bisnis yang lancar, untung yang besar, tapi masalah gersang dan hampa hati manusia itu tidak bisa digantikan oleh semuanya itu. Tetap saja tatkala kemudian dia sendiri, anak istrinya tertidur, kemudian dia berpikir, hidup kok seakan-akan seperti ini. Pagi menunggu siang, siang menunggu malam, malam menunggu pagi. Seakan-akan kemudian hati kemudian merasa tidak tenang, jiwa kemudian tidak ditemukan. Orang yang seperti ini permasalahannya karena permasalahan dosa yang ia lakukan tanpa pernah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sampean-sampean ngrasakna ingkang kados mekaten. Berarti nek panjenengan ngrasaken kados mekaten cepet-cepet. Dengan duduk bersimpuh sekedar 10 menit saja. Lantas kemudian panjenengan hadirkan hati, ambil jiwa itu, ucapkan dengan lisan sepenuhnya. Kemudian ucapkan, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, 10 menit saja. Itu akan mampu mengembalikan hati Anda yang mungkin panjenengan belum menemukannya. Itu maksudnya demikian menurut Ibnu Qayyim.